Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua doain biar kalian semua sehat selalu dan juga panjang umur ya. Amin. Nah, untuk video kali ini gua bakal nyeritain tentang sosok di balik kesuksesan Starbucks. Jadi, pria ini bernama Howard Schultz. Jadi kalau memang gua ngucapin nama orangnya salah, tolong dimaafin ya. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin tahu tentang biografi beliau atau teman-teman yang kerja di Starbucks, kalau memang nanti di saat gua cerita ada hal-hal yang kurang atau misalkan yang salah, tolong dimaafin ya, karena kan memang gua nyarinya ini di salah satu situs web ya. Jadi ini gue cari di situs web, terus gue ceritain lagi ke kalian biar kalian bisa gampang untuk tahu tentang semuanya ya, soal Starbucks dan juga si Howard Schultz gitu kan ya ngomongnya ya. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, gue boleh dong minta tolong ke kalian untuk di subscribe, like, share, dan juga komen ya, biar views gua nambah, subscriber gua juga nambah, terus gua semakin rajin nih bikin kontennya buat nemenin waktu tidur kalian. Oke? Jadi guys, awal mulanya ini Starbucks itu didirikan oleh 3 orang ya. Yang pertama bernama Jerry Baldwin, yang kedua Gordon Baker, dan yang ketiga itu Jeff Siegel. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa dari 3 orang nama tersebut tidak ada nama Howard Schultz. Memang guys, Starbucks ini dikenal pemiliknya itu orang yang bernama Howard Schultz. Tapi si Howard Schultz ini bukan pendiri utama dari Starbucks, karena memang awalnya si Howard Schultz itu hanya seorang karyawan di kedai kopi tersebut. Tetapi memang Starbucks ini kan identik dengan beliau ya. Nah, di sini kita bisa bercerita dan juga mengungkapkan kenapa sih si Howard Schultz ini bisa menjadi pemilik dari Starbucks. Karena memang Starbucks ini merupakan salah satu kedai kopi terbesar di dunia. Jadi, hampir di setiap negara itu ada nih kedai kopi tersebut. Kalian pasti kalau buat nongkrong, kalian pasti bakal milih Starbucks, karena memang gimana ya, kalau nggak nongkrong di Starbucks itu kurang wah gitu loh. Tapi kalau kita nongkrong di Starbucks itu pasti kayaknya keren banget gitu guys. Nah, gimana sih kisah si Howard Schultz ini untuk membesarkan Starbucks? Jadi kita masuk aja ke ceritanya. Howard Schultz itu lahir pada tanggal 19 Juli 1953 di Brooklyn, Amerika Serikat. Ayahnya hanya seorang pensiunan tentara. Oleh karena itu, Howard kecil ini bekerja sebagai loper koran untuk membantu ekonomi keluarganya. Hebat kan? Jadi memang si Howard ini udah menunjukkan sifat pekerja kerasnya dari kecil untuk membantu kehidupan keluarganya guys. Nah, ayahnya ini bekerja sebagai sopir truk dengan penghasilan yang pas-pasan. Nah, untuk pendidikannya ini si Howard Schultz hanya tamatan SMA. Tetapi memang dia ahli di bidang olahraga seperti sepak bola ataupun basket. Hingga akhirnya dia mendapatkan beasiswa untuk pendidikan dia. Nah, setelah itu si Howard Schultz ini bekerja dari salah satu perusahaan ke perusahaan lain. Dan akhirnya dia bekerja di salah satu perusahaan untuk alat-alat kedai kopi. Nah, jadi dia ini untuk memegang wilayah Seattle, Amerika Serikat. Nah, setelah itu si Howard ini berkunjung ke salah satu tempat pelanggannya. Jadi si kedai ini itu baru dibeli oleh Starbucks dan si Howard Schultz pun datang ke kedai tersebut. Jadi si Howard Schultz ini sangat kagum guys kepada para pekerja yang ada di Starbucks.
mereka begitu semangat untuk melayani para pengunjungnya. Walaupun Starbucks pada saat itu hanyalah sebuah usaha kecil, tetapi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam penjualannya. Oleh karena itu, si Howard Schultz ini menelpon salah satu pendiri Starbucks yang bernama Jerry Baldwin, dan dia meminta Jerry Baldwin untuk mempekerjakan dia di Starbucks tersebut. Pada akhirnya si Howard Schultz ini diterima bekerja di perusahaan Starbucks. Nah, jadi dia itu posisinya direktur pemasaran, dan gajinya pun ternyata lebih kecil guys dibanding gaji dia di perusahaan sebelumnya. Nah, ada satu cerita ketika si Howard Schultz ini itu berkunjung ke Milan, Italia. Di sana dia melihat kedai kopi ini tidak hanya menyajikan kopi aja, tapi tempatnya itu begitu nyaman, jadi bisa dipakai untuk nongkrong lah ya, untuk mengadakan pertemuan. Oleh karena itu, ide si Howard Schultz pun muncul, dan dia memberitahu kepada Jerry Baldwin, salah satu pendiri Starbucks, untuk membuat konsep seperti di Milan. Tetapi di sini Jerry Baldwin menolak ide si Howard Schultz karena mereka belum siap untuk ekspansi ke konsep seperti restoran tersebut. Padahal ini salah satu konsep yang akan membuat Starbucks itu menjadi kedai kopi paling hebat di dunia guys. Parah ini si Jerry Baldwin, nggak ngedengerin si Howard Schultz sih. Oleh karena itu akhirnya si Howard Schultz ini keluar dari perusahaan Starbucks, dan dia pun ingin mendirikan kopi sesuai dengan keinginannya guys. Tetapi pada saat itu si Howard Schultz ini tidak mempunyai modal yang cukup, dan karena memang juga si istrinya ini lagi mengandung anak pertama mereka, jadi butuh pengeluaran yang cukup banyak ya. Nah, oleh karena itu si Howard Schultz ini mendapatkan pendanaan atau investor ya dari orang lain itu untuk mendanai keinginannya tersebut biar terwujud, karena memang salah satu investornya itu sangat kagum dengan usaha si Schultz tersebut. Nah, pada akhirnya si Howard Schultz ini mempunyai modal yang cukup untuk mendirikan kedai kopinya sendiri, yang dia namakan, kalau tulisannya sih ya, Dua Giornale. Nah, kalau buat bacanya kalian bisa baca sendiri deh ya. Nah, oleh karena itu akhirnya si Howard Schultz ini mendesain kedai kopinya itu sesuai yang dia mau dengan alunan musik Italia. Ditambah dia pun menjual es krim. Wah, santuy ya. Nah, setelah 2 tahun si Howard Schultz mendirikan kedai kopinya tersebut, akhirnya pendiri Starbucks itu menjual Starbucks itu kepada si Howard Schultz dengan biaya kurang lebih 3,8 juta dolar Amerika Serikat. Nah, semenjak itu kedai kopi yang Dua Giornale itu diubah Howard menjadi nama Starbucks. Karena keahlian pemasaran si Howard ini, akhirnya Starbucks ini bisa sangat pesat tumbuhnya hingga tersebar di seluruh Amerika Serikat. Wah, hebat ya, ilmunya nih harus kita ambil dari Om Howard. Ternyata Starbucks terus tumbuh dengan cukup pesat hingga akhirnya memiliki kedai kopi di seluruh dunia. Jadi diketahui Starbucks ini memiliki kedai kopi kurang lebih itu 21.000 kedai. Kalian bisa bayangin gak sih gimana Howard Schultz mengelola itu semua? Namun sayangnya pada tahun 2013 Howard Schultz ini mundur dari jabatannya sebagai CEO Starbucks. Sedih sih ya. Nah, akhirnya dia pun digantikan oleh David Viniar sebagai CEO Starbucks. Untuk kekayaan Howard Schultz ini dari bisnis kopinya tersebut, dia memiliki lebih dari 41 triliun rupiah. Hebat ya. Jadi pelajaran kita kali ini dari cerita sekarang ya, kita harus terus semangat dalam menjalankan
aktivitas kita ya, terutama untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita juga. Karena kan si Howard Schultz tuh suka sama Starbucks karena dia melihat para pekerjanya itu semangat gitu loh untuk melayani para konsumennya tersebut. Terus udah gitu karena semangat itu kan mungkin konsumennya tuh balik lagi ke situ, pelayanannya bagus, Starbucks terus tumbuh hingga bisa sebesar sekarang lah. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu soal Starbucks? Kalau nongkrong, Starbucks. Kalau misalkan mau meeting, di Starbucks. Ya itu sih ya, jadi si Howard Schultz ini memang memprioritaskan konsumennya itu agar selalu senang gitu pada saat berkunjung ke kedai kopinya tersebut. Jadi kita harus selalu mengutamakan pengunjung ya. Untuk video kali ini mungkin sekian dulu ya guys. Kalau ada kekurangan atau kelebihan, gua mohon maaf banget. Namanya juga manusia penuh dengan kekurangan dan juga kesalahan. Kalau kalian mau kasih kritik atau masukan, boleh banget ya. Mohon maaf nih kalau misalkan ada beberapa hal yang gak kalian ngerti, karena gue udah coba ngebawain dengan sebaik-baiknya, dengan selengkap-lengkapnya ya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan juga komen. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video gue selanjutnya. Sehat selalu dan juga lancar rezekinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.